Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan malam musim panas di tahun 1977, tepatnya tanggal 15 Agustus, di sebuah tempat sunyi di Ohio, Amerika Serikat, berdiri sebuah teleskop radio raksasa bernama Big Ear. Bukan teleskop biasa yang memandang bintang dengan lensa, tapi teleskop radio, sebuah alat raksasa yang menangkap gelombang radio dari luar angkasa. Suasana malam itu begitu tenang, hanya ada suara jangkrik dan mesin-mesin besar yang perlahan berputar. Langit terbentang luas dengan bintang-bintang yang berkelip. Bagi kebanyakan orang, malam itu terasa biasa saja. Tapi di balik kesunyian tersebut, sesuatu yang luar biasa sedang menunggu untuk ditemukan. Big Ear sendiri bukan sembarang teleskop. Alat ini digunakan dalam proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, sebuah program yang punya tujuan besar, mencari tanda-tanda kehidupan cerdas di luar bumi. Para ilmuwan di balik proyek ini percaya kalau ada peradaban lain di luar sana. Mungkin mereka mengirim sinyal lewat gelombang radio, dan Big Ear bertugas sebagai pendengar setia, menatap langit malam tanpa lelah, berharap menangkap sebuah pesan. Malam itu, Big Ear sedang diarahkan ke langit di wilayah konstelasi Sagittarius. Data terus mengalir, tercatat rapi dalam lemboren-lemboren panjang berisi deretan angka dan simbol. Biasanya hasilnya membosankan, hanya sinyal acak, bisingan kosmik yang tidak berarti apa-apa. Para astronom yang bertugas bahkan sudah terbiasa dengan pola monoton ini. Namun, tanpa ada yang menduga, malam itu akan berbeda. Di antara ribuan sinyal tak penting, terselip sesuatu yang istimewa. Satu sinyal aneh, datang dari kedalaman ruang angkasa, akan tercatat dalam sejarah. Sebuah sinyal yang begitu kuat, begitu jelas, dan hanya berlangsung singkat 72 detik. Pada saat itu, tidak ada alarm berbunyi, tidak ada orang yang langsung tahu. Big Ear tetap beroperasi tenang, merekam setiap gelombang yang masuk. Seakan-akan alam semesta sedang berbisik, memberi satu pesan misterius pada manusia. Tapi bisikan itu tidak terdengar langsung oleh telinga siapapun. Pesan itu menunggu, tersembunyi di balik angka, sampai seseorang dengan mata tajam akhirnya menemukannya. Malam yang tenang di Ohio itu ternyata menjadi saksi lahirnya salah satu misteri terbesar dalam sejarah pencarian kehidupan luar angkasa, sebuah misteri yang kelak disebut sebagai wow signal. Beberapa hari setelah sinyal itu ditangkap oleh teleskop radio Big Ear, lembaran hasil cetakan data mulai diperiksa. Bayangkan tumpukan kertas panjang berisi deretan angka, huruf, dan simbol yang bagi orang awam terlihat membingungkan. Semua itu hanyalah catatan data sinyal radio dari luar angkasa. Sebagian besar hanyalah kebisingan kosmik yang tidak berarti apa-apa. Namun, di antara barisan angka itu, ada seorang pria bernama Jerry R. Emmon. Ia adalah seorang sukarelawan astronom, seseorang yang sangat teliti dan terbiasa membaca pola-pola aneh dalam data. Jerry sudah bertahan-tahan memeriksa hasil pencatatan teleskop, dan biasanya ia tidak menemukan apa-apa. Tetapi hari itu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di tengah-tengah lautan angka biasa, ada satu deretan kode yang menonjol, 6IQJ5. Bagi orang biasa, deretan itu tidak berarti apapun, tapi bagi Jerry,
Itu adalah tanda sinyal radio yang sangat kuat, jauh melampaui kebisingan normal yang biasa ditangkap Big Ear saat menyadarinya. Jerry merasakan sesuatu yang jarang terjadi dalam hidup seorang ilmuwan. Momen keterkejutan, ia begitu terpana, sampai tanpa berpikir panjang ia mengambil pulpen merah dan menuliskan sebuah kata di samping hasil cetakan itu. Wow, sebuah reaksi spontan, sederhana, tapi penuh makna. Dari situlah nama wow. Signal lahir bukan dari teori rumit atau penjelasan panjang, melainkan dari coretan kecil seorang ilmuwan yang tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bagi Jerry, penemuan itu seperti menemukan jarum emas di tumpukan jerami. Bayangkan, bertahun-tahun hanya mendengarkan kebisingan semesta. Lalu, tiba-tiba muncul satu sinyal yang begitu kuat, terfokus, dan seolah datang dari suatu arah tertentu di langit. Momen itu menandai awal dari sebuah misteri besar. Apakah sinyal ini benar-benar datang dari luar bumi? Apakah ada seseorang atau sesuatu di luar sana yang berusaha berkomunikasi dengan kita? Jerry sendiri tidak langsung berspekulasi. Sebagai ilmuwan, ia tahu bahwa setiap data harus diperiksa dengan hati-hati. Tapi satu hal pasti, malam itu ia telah menemukan sesuatu yang bisa mengubah cara manusia memandang alam semesta. Dan sejak saat itulah, kata wow bukan lagi sekadar ekspresi terkejut, tapi simbol dari salah satu pertanyaan terbesar yang belum pernah terjawab. Apakah kita sendirian di alam semesta? Setelah ditemukan oleh Jerry R. Eman, sinyal yang dicatat Big Ear mulai menarik perhatian para astronom. Awalnya, banyak yang mengira mungkin ini hanya sinyal biasa, seperti ribuan sinyal lain yang sudah pernah tertangkap sebelumnya. Tapi ternyata, wow, signal berbeda. Mengapa berbeda? Pertama, sinyal itu sangat kuat. Bayangkan, teleskop radio biasanya hanya menangkap sinyal samar dari bintang, planet, atau radiasi kosmik yang hampir tak terdengar. Namun sinyal ini begitu jelas, seakan-akan ada seseorang yang sengaja menekan tombol volume maksimum dari suatu tempat di luar angkasa. Kedua, sinyal ini datang dari satu arah tertentu di langit. Tidak acak, tidak berpindah-pindah tapi terfokus, tepat mengarah dari wilayah konstelasi Sagittarius. Lebih spesifik lagi, dari sekitar bintang yang disebut Tau Sagittarii. Ini bukan sesuatu yang biasa. Kebanyakan sinyal kosmik menyebar ke segala arah. Tapi wow, signal seolah diarahkan dengan sengaja. Ketiga, sinyal ini berlangsung selama 72 detik. Tidak lebih, tidak kurang. Angka ini menarik karena sesuai dengan waktu maksimal yang bisa ditangkap pikir dari satu titik di langit akibat rotasi bumi. Artinya, sinyal itu benar-benar konsisten masuk dengan kekuatan penuh, lalu hilang tepat ketika teleskop sudah tidak mengarah ke sana lagi. Bayangkan betapa mengejutkannya hal ini bagi para ilmuwan. Sinyal yang tidak biasa ini terasa seperti sapaan singkat dari jauh, seperti seseorang yang melambaikan tangan sebentar, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Masalahnya, setelah momen itu, sinyal ini tidak pernah muncul lagi. Para ilmuwan berusaha keras mengarahkan kembali teleskop ke arah yang sama berulang kali, bahkan bertahan-tahan setelahnya. Tetapi, hasilnya nihil. Tidak ada sinyal lanjutan. Tidak ada pesan tambahan. Hanya satu kali, satu momen singkat, lalu sunyi. Hal inilah yang membuat, wow, signal menjadi begitu misterius. Jika sinyal itu hanyalah kebetulan kosmik, mengapa ia begitu kuat dan fokus? Jika itu berasal dari teknologi manusia, mengapa tidak ada satupun satelit atau stasiun bumi yang cocok dengan arah dan frekuensinya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa sinyal tersebut bisa jadi memang berasal dari peradaban cerdas di luar bumi. Satu transmisi singkat, entah disengaja atau tidak,
yang sempat mampir ke telinga kita. Sejak saat itu, wow, signal tidak hanya menjadi catatan ilmiah, ia menjelma menjadi ikon dalam pencarian alien. Sinyal yang berbeda dari semua yang pernah ada, yang menantang logika, dan terus membisikkan satu pertanyaan sederhana, tapi dalam. Apakah kita sendirian di alam semesta saat kita mendengar kata kode yang terlintas di pikiran biasanya adalah pesan rahasia, sandi sulit, atau simbol-simbol yang harus dipecahkan? Dan begitulah kira-kira yang dirasakan ketika para ilmuwan melihat catatan hasil dari wow, signal. Seperti yang ditulis oleh Jerry R. Emmett, sinyal itu direkam dalam bentuk deretan karakter 6IQJ5 bagi orang awam. Huruf dan angka. Ini mungkin terlihat acak, tapi sebenarnya ini adalah cara teleskop radio mencatat kekuatan sinyal. Setiap angka dan huruf mewakili intensitas sinyal yang tertangkap. Angka kecil berarti sinyal lemah, sedangkan huruf berarti sinyal yang lebih kuat dari skala angka biasa. Nah, disinilah keanehannya. Bagian IQJ di tengah kode menunjukkan puncak kekuatan sinyal yang luar biasa tinggi. Bahkan huruf U dalam kode itu menandakan intensitas yang jarang sekali tercatat dalam pengamatan teleskop. Dengan kata lain, sinyal ini bukan hanya berbeda, tapi juga sangat mencolok dibandingkan kebisingan kosmik yang biasanya terekam. Bisa dibayangkan, di antara ribuan catatan sinyal yang hanya berupa angka-angka kecil, tiba-tiba muncul satu deretan dengan kekuatan melonjak drastis, seperti menemukan kilatan cahaya terang di malam yang gelap gulita. Namun, justru disinilah letak misterinya. Kode 6 IQJ5 bukanlah pesan yang bisa langsung diterjemahkan. Itu bukan kata-kata, bukan kalimat, bukan sinyal Morse. Itu hanyalah catatan teknis bukti bahwa ada sesuatu yang sangat kuat datang dari luar angkasa. Tapi, apa tepatnya? Tidak ada yang tahu. Sebagian ilmuwan membayangkan, bagaimana jika deretan angka dan huruf itu sebenarnya hanyalah jejak dari sebuah pesan yang lebih besar. Pesan yang tidak sempat kita tangkap sepenuhnya karena sinyalnya hilang begitu cepat. Apakah bisa jadi ada data lain yang tersembunyi di balik frekuensi itu yang tidak sempat direkam? Pertanyaan itu terus membayangi banyak peneliti selama bertahun-tahun. Apakah kode ini sekadar hasil kebetulan dari fenomena alam, atau justru tanda pertama bahwa ada sesuatu atau seseorang di luar sana yang mencoba menghubungi kita? Yang jelas, kode 6EQJ5 telah menjadi ikon, simbol yang sampai hari ini masih dipajang di banyak artikel, buku, bahkan poster tentang pencarian kehidupan luar angkasa. Sebuah kode sederhana, tapi penuh misteri, yang memisahkan, wow, signal dari sekadar sinyal biasa menjadi legenda yang tak pernah mati. Dan dari situlah pertanyaan berikutnya muncul. Jika sinyal ini benar-benar penting, mengapa tidak pernah muncul lagi? Setelah ditemukannya, wow, signal. Dunia astronomi dibuat geger. Data 6EQJ5 itu seakan membuka pintu harapan baru. Mungkin saja kita baru saja mendengar suara dari luar bumi, tapi ada satu masalah. Besar sinyal itu hanya terdengar sekali, lalu hilang. Para ilmuwan tentu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka tahu bahwa untuk memastikan apakah, wow, signal benar-benar penting, langkah pertama adalah mencoba mendeteksinya kembali. Jika sinyal itu muncul sekali, ada kemungkinan ia bisa muncul lagi, entah dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Maka dimulailah upaya panjang untuk mencari ulang. Teleskop Big Ear diarahkan kembali ke titik yang sama di langit, tepat di sekitar konstelasi Sagittarius, dekat bintang Tau Sagittari. Malam demi malam, pengamatan dilakukan. Lembar demi lembar catatan dihasilkan. Tapi kosong. Sinyal sekuat wow. Signal tidak pernah muncul lagi. Meski begitu,
para peneliti tidak berhenti. Selama bertahan-tahan setelah 1977, bukan hanya Big Ear, tetapi juga teleskop radio lain di dunia ikut mencoba mencari ulang sinyal tersebut. Mereka mengarahkan antena mereka ke arah yang sama, dengan harapan suatu hari sinyal misterius itu kembali terdengar. Namun, hasilnya selalu sama, keheningan kosmik. Bayangkan betapa frustrasinya situasi ini. Kita seakan mendengar seseorang mengetuk pintu sekali dengan keras, lalu pergi begitu saja tanpa jejak. Kita membuka pintu, menunggu, dan terus menunggu, tapi tidak ada siapapun di sana. Hal ini justru membuat sinyal semakin misterius. Jika sinyal itu hanya gangguan buatan manusia, seharusnya bisa dilacak ulang sumbernya. Jika itu fenomena alam, seharusnya ada pola berulang yang bisa terdeteksi. Tapi kenyataannya, signal seperti hantu kosmik sekali menampakkan diri, lalu lenyap untuk selamanya. Bagi sebagian ilmuwan, ini menandakan bahwa mungkin, signal hanyalah sebuah kebetulan kosmik yang tidak akan pernah terulang. Namun bagi para pecinta misteri dan komunitas SETI, hilangnya sinyal ini justru menambah daya tariknya. Karena kalau sinyal ini benar-benar datang dari makhluk cerdas di luar sana, mungkin mereka hanya mencoba menyapa sebentar sebelum pergi melanjutkan perjalanan mereka di kedalaman semesta. Sejak itu, signal resmi tercatat sebagai salah satu sinyal paling misterius dalam sejarah astronomi. Sebuah pesan singkat yang tidak pernah mendapat jawaban. Dan dari kekecewaan itu, lahirlah banyak teori-teori yang berusaha menjelaskan dari mana asal sinyal ini sebenarnya. Apakah ia sekadar pantulan sinyal dari bumi? Apakah ada komet yang lewat? Atau apakah memang ada sesuatu di luar sana yang dengan sengaja mencoba berkomunikasi dengan kita? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke bab berikutnya. Ketika, signal ditemukan, para ilmuwan langsung kebingungan. Satu sisi, data itu terlalu jelas dan kuat untuk diabaikan. Tapi di sisi lain, sinyal itu tidak pernah muncul lagi. Jadi, bagaimana menjelaskannya? Inilah awal munculnya berbagai teori dari yang masuk akal secara ilmiah, sampai yang terdengar liar dan penuh spekulasi. Teori. Gangguan dari bumi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa sinyal itu mungkin hanya gangguan dari teknologi manusia sendiri. Bisa saja berasal dari satelit yang kebetulan melintas, atau pantulan gelombang radio dari pesawat di atmosfer. Tapi masalahnya, data tidak mendukung teori ini. Arah sinyal benar-benar terfokus dari luar angkasa, bukan dari sekitar bumi. Jadi, teori ini dianggap lemah. 2. Teori komet. Beberapa dekade setelah penemuan, muncul teori baru yang cukup populer. Sinyal itu berasal dari komet. Lebih tepatnya, komet yang lewat di area konstelasi Sagittarius pada tahun ke-1977. Komet ini mengeluarkan gas hidrogen, dan hidrogen memang memancarkan gelombang radio pada frekuensi yang mirip dengan signal. Namun, banyak ilmuwan lain yang tidak setuju. Menurut mereka, kekuatan sinyal dari komet tidak mungkin sekuat itu, dan pola yang tercatat juga terlalu sempurna untuk hanya sekadar emisi alami. Teori fenomena alam kosmik. Ada juga yang menduga sinyal itu berasal dari fenomena kosmik lain, seperti bintang neutron, kuasar, atau ledakan kosmik yang sangat jauh. Tapi sekali lagi, jika memang berasal dari fenomena alam, seharusnya sinyal itu berulang atau bisa diprediksi. Kenyataannya, signal hanya muncul sekali. 4. Teori alien. Dan tentu saja, teori yang paling menggoda adalah teori bahwa sinyal ini berasal dari peradaban cerdas di luar bumi. Banyak yang membayangkan bahwa, signal bisa jadi adalah upaya komunikasi semacam halo singkat dari makhluk lain yang ingin menunjukkan keberadaan mereka. Apalagi frekuensi sinyalnya sangat mirip dengan frekuensi hidrogen, elemen paling melimpah di alam semesta.
Para ilmuwan SETI sudah lama berteori bahwa jika ada makhluk cerdas yang mencoba berkomunikasi, mereka mungkin akan menggunakan frekuensi hidrogen sebagai bahasa universal. Jadi, wow, signal tampak sangat cocok dengan hipotesis itu. Bagi para ilmuwan, semua teori ini masih terbuka. Tidak ada yang bisa membuktikan secara pasti dari mana sinyal itu berasal. Tetapi bagi masyarakat umum, wow, signal segera menjadi legenda. Ada yang percaya itu bukti pertama kontak dengan alien. Ada yang skeptis, menyebutnya kebetulan kosmik. Dan ada juga yang berpendapat kita sebenarnya sudah menerima pesan penting, hanya saja kita tidak bisa membacanya. Yang jelas, dari sekian banyak teori, tidak ada satupun yang benar-benar bisa menjelaskan segalanya. Dan justru karena itu, wow, signal tetap menjadi misteri. Satu hal yang pasti, sinyal itu mendorong manusia untuk terus bertanya-tanya tentang tempat kita di alam semesta. Apakah kita sendirian atau ada makhluk lain yang pada suatu malam di tahun 1977 pernah mencoba menghubungi kita sebentar, lalu menghilang kembali ke dalam keheningan kosmik. Dari semua teori yang berusaha menjelaskan, wow, signal. Tidak ada yang lebih memikat perhatian publik selain satu hipotesis. Apakah sinyal itu berasal dari alien? Sejak awal, para ilmuwan di proyek SETI memang punya satu tujuan besar, mendengarkan kemungkinan adanya pesan dari peradaban cerdas di luar bumi. Jadi, ketika sinyal kuat dan jelas seperti, wow, signal mengkuil, wajar saja banyak orang langsung mengaitkannya dengan ide kehidupan alien. Mengapa wow, signal begitu cocok dengan teori ini? Pertama, frekuensinya. Sinyal itu datang pada frekuensi sekitar 1420 MHz, yaitu frekuensi alami yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Kenapa ini penting? Karena hidrogen adalah unsur paling melimpah di alam semesta. Dan para ilmuwan sudah lama menduga bahwa jika ada makhluk cerdas lain, mereka mungkin memilih frekuensi ini sebagai bahasa universal. Dengan kata lain, frekuensi ini adalah saluran komunikasi kosmik yang logis. Kedua, kekuatannya. Wow, signal tidak hanya terdengar jelas, tapi juga terfokus dari satu arah, seolah-olah dikirim dengan sengaja. Bukan sekadar kebetulan kosmik. Jika itu hanya fenomena alam, sinyalnya seharusnya lebih acak atau tersebar. Tapi wow, signal justru terlihat rapi dan terarah. Ketiga, keanehannya. Sinyal itu hanya muncul sekali, lalu menghilang. Bagi sebagian orang, ini justru memperkuat ide alien. Bisa saja peradaban di luar sana sedang mengirimkan sinyal percobaan, semacam halo singkat ke arah bumi, tanpa melanjutkan komunikasi. Bayangkan jika memang benar begitu. Pada malam 15 Agustus tahun 1977, di tengah kesunyian kosmik, kita mungkin saja menerima sapaan singkat dari peradaban asing. Hanya sebentar. Hanya 72 detik, tapi cukup untuk mengguncang rasa ingin tahu umat manusia selama puluhan tahun setelahnya. Namun, tentu saja tidak semua orang setuju. Banyak ilmuwan berhati-hati. Mereka tidak ingin langsung melabeli wow, signal sebagai pesan alien tanpa bukti lanjutan. Skeptisisme ini wajar, karena sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa hal-hal misterius seringkali punya penjelasan alamiah. Tetapi bagi masyarakat umum, kisah wow, signal langsung melekat dengan imajinasi tentang makhluk cerdas di luar sana. Media massa pun banyak membicarakannya. Buku-buku teori alien menjadikannya bahan utama. Dan bahkan komunitas UFO di seluruh dunia mengangkat wow, signal sebagai bukti bahwa kita tidak sendirian. Yang menarik, meski teori alien terdengar fantastis, hingga kini tidak ada satupun teori alternatif yang bisa menjelaskan wow, signal dengan sempurna. Justru karena itulah hubungan antara wow, signal dan ide keberadaan alien tetap hidup sampai sekarang. Pertanyaannya pun
terus bergema. Apakah sinyal itu benar-benar sebuah pesan? Ataukah kita hanya salah menafsirkan fenomena alam? Yang jelas, wow, signal telah mengubah cara kita memandang langit malam. Sejak sinyal itu terdengar, setiap bintang yang kita lihat seolah menyimpan rahasia, dan setiap keheningan kosmik terasa seperti menunggu bisikan baru dari luar sana. Di tahun 1977, ketika, wow, signal pertama kali ditemukan, dunia sains dan media sempat heboh. Artikel-artikel bermunculan, para ilmuwan berdiskusi, dan masyarakat umum berimajinasi liar tentang kemungkinan kita baru saja menerima pesan dari makhluk cerdas di luar sana. Namun seiring waktu, sinyal itu perlahan mulai tenggelam dalam ingatan. Mengapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Sinyal itu tidak pernah terdengar lagi. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahan-tahan setelahnya, teleskop diarahkan kembali ke titik yang sama, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada sinyal kedua, tidak ada bukti lanjutan, tidak ada pola yang bisa diteliti lebih dalam. Dalam dunia sains, satu data tunggal tanpa pengulangan dianggap lemah. Ilmuwan butuh konsistensi untuk bisa menarik kesimpulan. Dan karena wow, signal hanya muncul sekali, banyak peneliti mulai berpaling ke penelitian lain yang lebih bisa dipelajari dengan jelas. Selain itu, pada dekade-dekade berikutnya, dunia astronomi punya fokus baru. Teleskop Hubble diluncurkan, membawa manusia melihat keindahan galaksi dengan detail luar biasa. Misi Voyager menjelajah keluar tata surya, mengirimkan foto-foto menakjubkan planet-planet. Lalu ada misi pencarian planet di luar tata surya yang makin gencar. Di tengah semua kemajuan itu, wow, signal terlihat seperti catatan kecil yang misterius, tapi tidak memberikan perkembangan baru. Bagi sebagian orang, wow, signal hanyalah anomali sesuatu yang menarik, tapi tidak relevan untuk riset jangka panjang. Namun, berbeda dengan dunia akademis yang perlahan melupakannya, komunitas pecinta misteri dan teori alien justru semakin menghidupkan legenda. Wow, signal. Mereka menulis buku, membuat film dokumenter, dan menjadikan wow, signal sebagai simbol dari satu pertanyaan besar. Apakah kita sendirian di alam semesta? Ironisnya, sinyal yang hampir dilupakan oleh para ilmuwan justru bertahan hidup di dalam imajinasi publik. Ia menjadi semacam ikon budaya, satu simbol misteri yang tetap bergaung meski tidak ada data baru yang mendukungnya. Seperti suara samar yang pernah terdengar sebentar. Wow, signal kini lebih mirip sebuah mitos modern. Mitos yang lahir dari data ilmiah nyata, tapi kemudian tumbuh menjadi cerita misteri yang tak pernah mati. Dan pada akhirnya, setiap kali orang membicarakan, wow, signal, pertanyaan lama itu selalu kembali. Apakah sinyal itu sekadar kebetulan kosmik? Atau kita memang pernah, walau sebentar, mendengar suara dari peradaban asing? Seiring berjalannya waktu, wow, signal memang sempat terlupakan. Tapi di era modern, ketika teknologi semakin canggih, perhatian terhadap sinyal misterius itu kembali muncul. Para ilmuwan sadar, walaupun, wow, signal hanya terdengar sekali, bukan berarti kita bisa mengabaikannya begitu saja. Justru, misteri ini bisa menjadi pemicu untuk melahirkan penelitian-penelitian baru di awal tahun 2000-an. Komunitas ilmuwan dan penggemar astronomi mulai menghidupkan kembali pertanyaan lama. Apakah, wow, signal benar-benar berasal dari peradaban asing? Program-program besar seperti SETI Institute kembali menaruh perhatian. Mereka membangun sistem komputer yang lebih modern, mampu menyaring sinyal radio dari luar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Data yang dulu hanya bisa dilihat secara manual oleh peneliti, kini bisa dianalisis oleh jutaan komputer sekaligus. Bahkan, ada proyek SETI Home yang memungkinkan masyarakat umum ikut serta dengan menyumbangkan daya komputernya untuk menganalisis sinyal dari langit. Bukan hanya itu,
Teleskop-teleskop radio baru yang lebih besar dan lebih sensitif mulai dipakai. Misal Allen Telescope Array di California dan teleskop-teleskop di Australia serta Amerika Selatan yang secara rutin memantau langit. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan. Jika sinyal seperti wow, signal muncul lagi, kali ini kita tidak akan melewatkannya. Namun, hasilnya tetap sama. Tidak ada sinyal kedua yang benar-benar sebanding dengan wow, signal. Kadang ada sinyal aneh yang terdeteksi, tapi sebagian besar bisa dijelaskan sebagai gangguan dari satelit, pesawat, atau bahkan microwave di bumi. Meski begitu, bukan berarti wow, signal kehilangan nilai. Sebaliknya, kasus ini justru mengajarkan sesuatu yang penting. Betapa luasnya kosmos dan betapa sulitnya kita menemukan bukti keberadaan kehidupan cerdas di luar sana. Wow, signal menjadi semacam pengingat bahwa pencarian ini bukan pekerjaan sehari atau setahun, tapi bisa memakan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun. Di era modern, para peneliti juga mencoba pendekatan baru. Mereka tidak hanya mencari sinyal radio, tapi juga sinyal cahaya, gelombang gravitasi, bahkan pola kimia aneh di atmosfer planet-planet jauh. Semua itu adalah bagian dari upaya besar yang dikenal sebagai pencarian technosignature, jejak teknologi dari peradaban asing. Jadi, meskipun wow, signal masih belum terpecahkan, ia tetap menjadi batu loncatan penting. Ia adalah bukti nyata bahwa suatu hari langit bisa saja berbisik kepada kita. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, tapi setiap kali teleskop diarahkan ke bintang-bintang, harapan itu selalu hidup bahwa kita akan mendengar sinyal lain yang lebih jelas, lebih kuat, dan tidak lagi hilang begitu saja. Wow. Signal bukan hanya sebuah misteri dari masa lalu, tapi juga api kecil yang terus membakar semangat penelitian modern. Sebuah simbol bahwa pencarian kita terhadap kehidupan di luar bumi masih jauh dari selesai. Lebih dari 4 dekade telah berlalu sejak malam musim panas tahun 1977, ketika teleskop radio di Ohio menangkap sinyal aneh itu. Hingga kini, wow, signal masih menjadi salah satu teka-teki paling membingungkan dalam sejarah pencarian kehidupan di luar bumi. Kita tahu, sinyal itu nyata. Ia benar-benar tercatat dalam data, bukan rekayasa atau tipuan. Tapi, asal-usulnya masih menjadi tanda tanya besar. Ada teori yang menyebutnya berasal dari satelit. Ada yang bilang itu hanya pantulan sinyal bumi, dan ada pula yang percaya itu adalah salam singkat dari peradaban jauh. Namun, tak ada satupun yang bisa dibuktikan sepenuhnya. Dan disinilah letak keindahan sekaligus frustrasi dari wow, signal. Ia seakan berdiri di tengah antara sains dan misteri, antara fakta dan imajinasi. Bagi para ilmuwan, wow, signal adalah pengingat betapa rapuhnya bukti tunggal. Tanpa pengulangan, tanpa jejak kedua, ia tidak bisa dijadikan dasar kesimpulan ilmiah. Tapi bagi masyarakat umum, wow, signal adalah jendela imajinasi. Ia membuka pikiran tentang kemungkinan besar bahwa kita mungkin tidak sendirian. Setiap kali kisah ini diceritakan, orang-orang akan kembali bertanya, kalau sinyal itu benar-benar pesan, apa yang ingin disampaikan kepada kita? Apakah itu sekadar sapaan singkat atau bukti bahwa peradaban lain pernah mencoba menghubungi, tapi kita tidak siap untuk mendengarnya? Misteri, wow. Signal juga mengajarkan kita hal lain. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah perjalanan panjang. Tidak ada jawaban instan. Alam semesta terlalu luas, terlalu penuh rahasia untuk bisa diurai dalam seumur hidup manusia. Tapi justru itulah yang membuat pencarian ini begitu menakjubkan. Hari ini, teleskop-teleskop modern masih setia mengarah ke langit.
Komputer-komputer super terus menganalisis data, berharap menemukan sinyal lain yang bisa menjawab pertanyaan besar ini. Dan selama itu belum terjadi, signal akan tetap hidup bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai pertanyaan yang terus menantang kita. Jadi, apakah signal berasal dari alien atau hanya kebetulan kosmik yang tidak akan pernah terulang? Jawabannya mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Namun, satu hal yang pasti, misteri ini telah menginspirasi generasi demi generasi untuk terus melihat ke langit, mendengar bisikan bintang, dan bertanya, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Dan selama pertanyaan itu masih ada, signal akan tetap menjadi misteri yang tak pernah usai.